ketemu dengan azan maghrib. Ketemu lagi? Ya. Dan itu azannya selalu azan maghrib. Usaha laki-laki yang bareng sama saya ternyata suaminya orang. Saya sakit banget mas di situ. Kalau misalnya memang kayak begini, harusnya Allah masih tolong saya lagi kan, saya bilang gitu. Kamu yang seorang yang bukan muslim tadinya masuk muslim cuma buat dikecewain kayak begini. Tapi di perjalanan itu saya akhirnya tahu ternyata laki-laki yang bareng sama saya dia udah punya istri. Yang sekarang sama saya itu tadinya udah punya istri. Saya nggak tahu. Saya dihadapkan dengan dua laki-laki muslim yang benar-benar menguatkan iman saya. Saya nggak beranggapan itu menggoyahkan iman saya, tapi itu tambah menguatkan iman saya. Ternyata masuk surga itu nggak gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Azizah Takia. Saya berlatar belakang mualaf Katolik. Tahun 2001. Buat saya itu titik balik kehidupan saya. Aktif di gereja? Aktif banget. Aktif banget? Ya. Sebagai apa? Mesdinar tuh pelayan pastor. Pelayan pastor? Iya. Yang kalau kita pada saat ibadah Ekaristi itu kan masih kecil-kecil ya, dulu masih sekitar umur SD lah. Jadi kita jadi pelayan pastor untuk melayani perjamuan kudus Ekaristi. Namanya anak kecil kan seneng banget tuh pakai pakaian yang jubah-jubah gitu. Terus jadi lektor juga. Lektor tuh pembacaan ayat-ayat suci dari Alkitab. Dan saya termasuk orang yang takut banget sama Tuhan saya pada saat itu. Jadi kalau namanya ke gereja itu, walaupun orang tua saya tidak berangkat, saya tetap jalan. Dengan kondisi yang waktu itu di perkampungan saya tinggal, dari Bogor sekitar 12 kilo. Dengan kondisi yang hujan, gelap, malah ada petir, karena Bogor kan sering ada petir. Itu saya tetap berangkat dengan hujan-hujanan pakai payung, yang saya memang nggak mau lewat dari ibadah Ekaristi kalau di Katolik. Itu biasanya ibadahnya jam 5, jadi pulang itu sekitar jam setengah 8. Kondisi hujan kayak apapun tetap saya jalan. Walaupun orang tua saya nggak berangkat. Karena kebetulan yang cukup kuat Katoliknya mama saya dibanding papa saya, karena papa saya kebetulan berlatar belakang dengan orang tua yang memang berbeda agama awalnya. Jadi kakek saya Chinese asli dari sana, nikah dengan orang pribumi, dan nenek saya itu berlatar belakang pribumi muslim. Awalnya nenek saya orang muslim. Nenek saya itu punya anak satu laki-laki dari suami yang muslim. Tapi karena merasa disakiti, karena di muslim itu ada poligami, jadi zaman dulu pun nenek saya udah ngerasain itu. Jadi nenek saya bawa anak satu, meninggalkan suaminya untuk nikah dengan yang Chinese. Tapi nenek saya berpegang teguh, saya begitu nikah sama Chinese saya harus pindah agama, karena Islam itu tidak baik buat beliau. Karena dia merasa Islam itu sudah menyakiti. Akhirnya dia menikahlah dengan kakek saya yang Chinese tapi Konghucu. Tapi nenek saya Katolik. Dia masuk Katolik sendirian. Karena
rasa sakit hati dia sama Islam. Tapi anaknya yang laki-laki itu tetap Muslim. Dia tetap tuntun anaknya itu tetap secara Muslim gitu. Nah, pada perjalanan hidupnya dia punya anak 11 dan hebatnya semua anaknya dibikin Katolik. Berarti ibu termasuk yang militan ya? Ya. Coba ceritakan semilitan apa ibu di waktu di Katolik itu? Saya militannya ya saya itu banget, aktif banget, dan saya nggak suka banget sama Islam. Saya nggak suka banget sama karena kalau pada saat saya perayaan misa Ekaristi itu kan jam 5 sore. Jadi jam 5 sore itu kan biasa kita ibadat kan ada lonceng untuk mulai ibadah. Tapi nanti kan di maghrib itu kan ada suara azan. Nah di situ saya mulai nggak suka saya. Kenapa? Saya berpikirannya kok mau ibadah aja kok harus dipanggil gitu. Maksudnya harus teriak-teriak. Kalau buat saya itu kan teriak-teriak ya. Maksudnya karena saya nggak ngerti artinya. Jadi saya anggap itu bising buat saya. Harusnya kan kalau orang memang mau bertemu Tuhan ya itu tidak perlu harus dipanggil gitu. Karena yang saya jalani di Katolik itu nggak pernah dipanggil, tapi kita datang sendiri dengan yang semua kita kasih sama Tuhan kita saat itu yang terbaik, dari mulai pakaian ya kan, pokoknya pakaian dengan sesembahan uang yang kita punya itu yang terbaik. Pada saat itu memang saya merasa Katolik itu is the best, bagus pada saat itu. Karena saya berpikiran semua hidup kita tuh benar-benar apa yang Tuhan kasih kita harus kembalikan lagi ke Tuhan dengan rasa syukur kita pada saat itu. Tapi mungkin Allah waktu itu udah dengar kebencian saya dengan Islam gitu. Karena kalau di Katolik kan ada juga puasa sama seperti di Islam. Itu puasa itu dijalanin pada saat masa Prapaskah. Masa Prapaskah itu berlanjut ke masa Paskah yang pada saat Yesus disalib yang turun itu kita puasa 40 hari kalau di Katolik. Kalau Kristen saya nggak tahu. Itu makan makanan yang tidak bernyawa dan menjauhkan makanan-makanan yang kita suka. Jadi dari yang makanan-makanan yang kita suka itu kan kita ada uang yang kita keluarin. Nah, pada saat kita puasa uang itu tidak keluar kan. Dan uang itu kita simpan. Itu namanya APP. Nanti kita masukin ke dalam amplop. Itu yang kita sembahin sama gereja. Ya. Per bulan kan? Ya. Diambilnya per minggu. Per minggu? Ya. Diambilnya per minggu. Karena dari masa puasa itu uangnya dikumpulin. Jadi yang biasanya kita keluar uang misalnya sehari 50.000 karena kita puasa, jadi kan cuma 20.000 misalnya. 30-nya itu harus kita sisihin. Dan itu berlanjut terus sampai saya besar, sampai saya kerja. Pada saat itu saya sempat kuliah lagi waktu itu, ngambil akta 4 karena saya waktu itu pengen jadi guru, tapi orang tua saya nggak setuju karena PNS itu kan gajinya kecil pada saat itu. Jadi saya ya bismillah aja gitu. Akhirnya orang tua saya mencari tahu dengan channel-channel keluarga yang lingkungan ada saudara yang punya usaha. Jadi saat itu saya tuh ditawarin untuk kerja di Bandung. Kantor pusatnya di Bandung tahun 2001. Jadi saya tinggalin kuliah lanjutan saya. Saya berangkat kerja tahun 2001 di Bandung untuk ditempatkan di satu kota di Cirebon. Ya. Pada saat zaman saya kerja itu mama saya tuh ketat banget dengan kepercayaan dia di Katolik. Jadi setiap gajian saya tanggal 25 misalnya, jadi tanggal 24 mama saya udah ngingetin jangan lupa perpuluhan. Ya.
Jadi saat itu gaji saya 10% udah harus saya serahin ke gereja. Tidak boleh tidak. Pokoknya dari gaji yang itu harus disisihkan. Sebenarnya perpuluhan itu kalau dari kumpulkan di gereja itu uangnya berapa sih? Itu yang sebenarnya yang pengen saya istilahnya nazar saya yang pengen saya pakai di Muslim setelah saya masuk Islam. Saya tuh pengen punya panti asuhan. Tapi panti asuhan yang murni, tidak ada ibu dan ayahnya, yang nanti bisa hidup bareng-bareng sama saya. Karena saya punya niat, saya mau masuk dari 8 pintu surga, termasuk salah satunya anak. Itu saya pelajarin banget yang namanya perbedaan Islam dengan Katolik. Pada saat itu mama saya cuma ngingetin jangan lupa ya kalau gajian ya saya selalu kasih, dan saya selalu kalau misalnya itu ngasih persembahan itu angkanya itu nggak pernah kurang dari 100.000 ya, karena saya yakin banget saya bisa seperti itu karena Tuhan. Ya dulu. Tapi ternyata Allah berkata lain. Di tahun 2001 setelah saya pindah ke Cirebon, saya mengalami ritme kerja yang cukup tinggi karena kebetulan saya kerja di satu tos serba cukup terkenal di Cirebon. Saya di situ posisinya staf keuangan karena kebetulan juga memang saya punya basic kedekatan dengan yang punya, karena itu masih saudara ipar dari tante saya. Jadi saya kerja di situ dengan lingkungan yang Muslim, tapi lebih banyak Cinanya, lebih banyak Katoliknya. Karena di situ untuk level-level atas mereka ngambilnya memang dari gereja. Ya. Sengaja. Iya. Karena mereka menjunjung tinggi kejujuran. Karena kejujuran itu sangat mereka hargai, dan mereka makanya ngambilnya semua yang di level atas itu ya dari gereja dan dari kedekatan, ada saudara atau siapa. Makanya di perusahaan itu untuk level atas itu tidak ada yang ada sedikit Muslim, tapi itu karena proses panjang. Jadi yang memang mereka kerjanya udah puluhan tahun, yang udah dipercaya banget itu bisa naik posisi di situ. Tapi untuk level-level yang lain itu tetap di bawah mereka. Nah pada saat itu sebenarnya saya lingkungan Muslim itu dari zaman kuliah, karena saya kebetulan kuliah di Bogor. Harusnya saya udah sadar, harusnya. Tapi saya waktu itu masih belum sadar karena masih saya benci. Jadi karena ketutup kebencian itu saya jadi nggak mungkin sadar gitu. Di lingkungan kuliah saya zaman dulu tuh saya sering banget nganterin teman-teman saya sholat. Jadi kalau teman saya sholat tuh saya nunggu di luar gitu. Cuman saya nanya aja kayak apa sih sholatnya gitu. Cuma begitu cukup, segitu aja saya tahu gitu. Dan saya memang suka ngingetin gitu, ibu sholat ayo nanti ditemenin gitu. Tapi setelah itu udah saya nggak peduli gitu. Akhirnya ternyata Allah berkata lain. Di tahun 2001 setelah saya di satu kota itu, saya sebenarnya jam kerjanya luar biasa. Jadi selalu pulang tuh jam 8 ke rumah, ke kosan, karena waktu itu saya tinggal di kosan. Tapi ada satu hari yang itu Allah tuh kayaknya mau ngingetin saya gitu, kamu sadar loh gitu. Jadi satu hari itu saya pulang jam 5 dengan kondisi yang memang saya lagi gak fit gitu. Dan di jam 5 itu otomatis saya istirahat. Saya ketemu dengan azan maghrib. Ketemu lagi? Ya. Dan itu azannya selalu azan maghrib, bukan azan yang lain. Azan maghrib, saya benci banget. Itu saya sampai tutupin pakai bantal. Saking saya nggak mau denger. Maksudnya saya pusing, saya sakit gitu. Kok? Maksudnya? Iya nggak. Saya kan nggak suka ya dengan suara yang bising tuh saya lagi sakit gitu. Saya nggak mau denger gitu kan. Tapi semakin saya lawan tuh malah saya semakin sakit gitu. Badan saya tuh malah tambah nggak enak gitu. Udah saya cuekin aja gitu. Udah besoknya saya kerja karena kebetulan kerja di lingkungan Chinese itu kan
loyalitasnya tinggi banget. Disiplin. Disiplinnya tinggi banget. Jadi kita tuh yang namanya sakit tuh cukup 1 hari aja gitu. Besok saya udah kerja lagi. Udahlah, saya nggak peduli gitu kan. Dan juga saya punya bawahan yang muslim juga saya tidak terlalu menghargai karena saya merasa ya saya nggak suka gitu. Sama muslim nggak juga. Saya nggak suka. Terus akhirnya saya ketemu lagi dengan 1 hari lagi yang saya harus pulang sore, sama ketemu azan maghrib lagi. Maghrib lagi. Ya, tapi azan yang lain saya coba dengerin azan yang lain, nggak ngaruh, nggak ada apa-apa. Di azan maghrib itu saya sakit menggigil, ketakutan, yang pokoknya yang saya udah nggak kuat deh gitu kan. Kayak dulu iya. Kayak saya banyak setannya kayaknya. Saya akhirnya nanya sama ibu kos saya waktu itu. Muslim. Ini kenapa ya Bu, kok saya kalau tiap azan maghrib gini-gini gitu. Terus kata ibu kosnya, kamu dapat hidayah gitu, langsung gitu. Wah, to the point. Terus saya bilang, kan dia orang Pertamina, jadi kan kayaknya muslimnya ini banget kan. Terus bilang, apaan hidayah, saya nggak ngerti. Saya bilang, saya kan orangnya polos gitu kan. Nggak ngerti saya hidayah, saya bilang. Itu tuh tanda-tanda kalau Mbak tuh harusnya masuk Islam gitu kan. Enggak Bu, itu kan agama orang gitu, dan saya nggak suka. Dan saya juga ingat banget ultimatum nenek saya yang muslim masuk Katolik. Dia sudah pernah cerita sama anak-anak dan cucu-cucunya, jangan sampai nanti cucunya itu sampai ada yang masuk Islam. Bingung gitu? Iya. Karena nanti kamu bakal disakitin. Karena trauma. Iya. Saya ingat banget omongan nenek saya waktu itu. Kalau kita ngumpul itu dia selalu ngingetin. Ingat, Katolik yang paling utama. Jadi selalu Katolik. Karena memang nenek saya juga kebetulan Katoliknya taat banget dan aktif banget di gerejanya gitu. Dari Muslim ke Katolik gitu kan. Murtad. Yang murtad emang. Tapi sama dengan saya pada saat kalau ke gereja saya ada rasa ketakutan kalau saya nggak berangkat. Gitu. So, militan gitu ya? Iya. Nah pada saat itu saya udah berusaha untuk nyari tahu kenapa itu. Akhirnya ibu kosnya bilang, ya udah nanti dicoba lagi aja, cobain dengerin lagi azan maghribnya. Enggak lah, itu agama orang, enggak, jangan dilawan kan, gitu kata ibu kos saya. Jangan dilawan, kalau nggak nanti kita nanya sama ustadz. Akhirnya saya dianterin sama ibu kos, saya nanya sama Ustadznya bilang katanya nggak perlu Mbak, maksudnya Mbak nggak perlu juga langsung mengiyakan gitu, coba Mbak pelajarin dulu Islam itu apa sih namanya, tata caranya seperti apa, berhadapan dengan Tuhan yang seperti apa gitu. Jadi ustadznya baik banget gitu, maksudnya tidak yang semilitan saya di dulu. Dia membimbing saya tuh dengan cara yang halus gitu. Dan di situ saya baru sadar ternyata Islam itu lembut buat saya. Ya, saya nggak ngerti itu dulu bahasa itu kan, gitu. Jadi buat saya, wah ternyata ini ya gitu. Padahal dulu di bahasa saya Islam itu keras, Islam itu teroris gitu kan. Maksudnya Islam itu sadis lah gitu. Dari mana? Dari tempat lain doktrin bahwa Islam itu nggak banyak. Kan dari keluarga saya. Gimana doktrinnya? Ya nggak ada. Pokoknya nanti turun kita nggak ada yang masuk Islam karena Islam itu nyakitin gitu. Islam itu kasar gitu kan. Tidak ada kasih sayang. Karena di orang Kristen itu kan yang paling diutamain kan cinta kasih. Dia menjunjung tinggi cinta kasih. Dan itu cinta kasih itu dia pakai untuk sesamanya mereka itu sampai tolong menolongnya luar biasa gitu, sampai ada yang kesusahan pun dia tolong gitu. Sampai pada saat itu saya berpikiran, oh ya udah coba deh saya buka hati, tapi tidak segampang itu buat saya karena saya punya basic yang kuat banget agamanya, jadi saya nggak mudah kayak gitu. Saya coba-coba jalan ke Gramedia, saya nyoba-nyoba nyari tahu Islam tuh apa sih gitu, tapi dengan malu-malu gitu, tahu ketahuan orang, karena kan saya nggak pakai jilbab. Gengsi ya? Iya. Jadi saya nyari-nyari buku yang
Islam itu apa ya gitu kan. Terus oh ternyata Islam itu yang saya pertama kali tahu itu singkatan dari sholat. Itu. Ya, singkatan. Isya itu. Terus sholat. Berarti sholat itu kan kedekatan kita dengan Tuhan. Akhirnya saya cari tahu lagi gitu kan. Wah, katanya Nabi Isa itu ada di Al-Quran. Ya kan, terus berarti Bunda Maria juga ada. Karena di Katolik itu kan Yesus itu beridentik dengan Santa Maria, Bunda Maria, yang dia mendapatkan keturunan tanpa adanya istilahnya yang diturunkan dari Tuhan, tanpa adanya pihak laki-laki. Jadi saya cari tahu lah itu Nabi Isa dan Maria. Ternyata di situ adanya kan Maryam. Di cerita Muslim kan adanya Siti Maryam. Ya, mirip ya. Ya, gitu kan. Saya akhirnya cari tahu ke situ, terus saya coba-coba iseng saya buka-buka Alkitab. Harusnya kalau misalnya Nabi Isa ada di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad harusnya ada di dalam Alkitab. Harusnya. Lalu cari. Ya, saya coba nyari, ternyata nggak ketemu. Ternyata saya lihat lagi, kan Alkitab itu terbagi dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu sebelum Yesus ada, Nabi Isa ada. Tapi Perjanjian Baru itu kalau di Muslim itu seperti hadis, karena di situ surat-suratnya itu murid-muridnya Yesus yang mengikuti perjalanan hidupnya, mulai dari Yohanes, Paulus, kan, Matius, Markus, ya kan di situ. Nah, saya coba cari ke Perjanjian Lama. Berarti harusnya kan sebelumnya udah ada kabar kalau nanti akan ada nabi terakhir. Ternyata kalau kata orang-orang coba lihat di Wahyu. Nah, kebetulan saya punya Alkitab di rumah, jadi saya masih bisa bongkar-bongkar. Dan saat itu saya pinjam sama Ustadz, saya pinjam Al-Quran. Nah, Al-Qurannya itu ternyata ada terjemahan. Awalnya kan saya pikir bahasa Arab gitu, kayaknya nggak ngerti saya bahasa Arab gitu kan. Jadi saya coba-coba baca bahasa Indonesianya. Tapi saya tetap masih kekeh dengan Alkitab, saya bongkar. Ternyata ada di Wahyu, memang itu kitab terakhir di Perjanjian Lama. Itu di situ disebutin memang akan ada datang nabi terakhir, tapi tidak disebutkan namanya. Karena ternyata Alkitab itu kan sudah dirubah-rubah. Jadi saya nggak pernah tahu Alkitab yang pertama kali turun itu kayak apa, karena itu bahasa Yunani ya, apa Romawi apa Yunani saya nggak ngerti. Tapi setelah nyampe ke yang saya kan itu udah bahasa Indonesia. Nah di situ tuh ada, terus saya kan berusaha nyari tahu, kok ternyata nggak ada gitu kan. Ya udahlah, saya cuek aja. Itu lama mas proses itu, dari tahun 2001 itu kan saya masuk Islam tuh baru 2003. Iya. Jadi saya tetap jalanin di Katolik. Pas itu saya selalu ngikutin ibadah-ibadah semua di Katolik. Mau pengakuan dosa, mau itu krisma, mau itu kayak perminyakan gitu yang buat orang-orang yang udah mau meninggal. Nah, saya waktu itu agak ragu dengan pengakuan dosa. Padahal itu dari kecil saya lakuin. Tapi baru di titik itu setelah saya mau punya perbandingan dengan Islam, baru saya sadar pengakuan dosa. Kenapa saya harus mengaku dosa sama manusia? Karena kalau pengakuan dosa di Katolik kan ada tirai, ada bilik. Jadi dia kan pasturnya terbalik. Jadi saya nggak pernah ngeliat jelas gitu. Jadi saya di situ suruh ngaku dosa. Kamu datang ke sini, akuilah dosa kamu gini saya sebutin lah tuh. Terus saya dihukum kan. Dihukumnya itu kan doa Bapa Kami dan Santa Maria. Jadi saya salah Maria. Jadi saya waktu itu dihukum Bapa Kaminya berapa puluh kali gitu. Kalau dosanya berat ya tambah banyak gitu kan. Tapi pada saat itu saya
Maksudnya saya sadar itu kan pastor yang ini ya gitu kan, saya sadar itu. Jadi sadar, oh ya udah gitu. Ternyata pada saat perjalanannya saya kebetulan waktu itu pengakuan dosa bukan di gereja saya yang asli, jadi ke kota, saya ke Bogor. Jadi ada satu gereja yang gede banget, gereja Katolik yang gede banget di sana. Dan saya sadar di situ, ya kan, oh iya ya gitu. Terus teman-teman saya yang biasa kan kalau dulu remaja Katolik. Itu cerita gitu, tahu nggak kemarin tuh ada kasus gitu kan, apaan itu namanya siapa gitu ya, dulu juga saya lupa, anggap aja namanya Rina, itu hamil sama siapa, sama pastor ya pastor yang menerima pengakuan dosa. Iya. Saya baru sadar lah, baru berapa minggu yang lalu kan saya ngaku dosa sama beliau kan. Kok masa sih, nggak mungkin, saya bilang gitu, nggak mungkin gitu kan. Terus biasanya kalau kayak gitu kan tidak dibuka, ditutup, ya kan, ditutup, dan pastornya itu dimutasi gitu. Karena mereka kan seperti manajemen pemerintahan. Jadi ada perpindahan paroki gitu. Iya, paroki. Kalau pasturnya punya dosa, dia ngakunya masih apa? Makanya saya semakin ragu kan gitu kan. Akhirnya saya ngomong sama teman saya, nggak mungkin lah, ya liatin aja, nanti besok juga udah nggak ada gitu, maksudnya pasti dia nggak sama. Terus ternyata pas kemudian ternyata nikah sama jadi pastor dong. Iya, keluar dari pastor. Padahal waktu itu cita-cita saya menjadi biarawati. Jadi istri Tuhan ya? Iya. Tadi kan pelayan pastor. Dulu saya bercita-cita jadi biarawati, karena saya pengen hidup saya itu cuma buat Tuhan. Ya, kan? Karena saya nggak mau disakitin. Gitu. Akhirnya ya itu satu pengakuan dosa. Yang kedua pada saat Jumat Agung. Jadi ada perayaan Jumat Agung itu kan arak-arakan gitu. Dan salibnya Yesus itu kan diarak ya, dan kita harus sembah gitu. Saya mikir, ini yang disembah tuh siapa gitu, dan pakai daun palma itu yang terus akhirnya ditempelin di jidat kita, ya kan, di hari Rabu Abu. Terus saya harus nyium kakinya gitu, tapi bentuknya patung kan gitu. Jadi waktu kecil saya berpikiran, iya itu kakinya Yesus, dan Yesus sudah nebus dosa kita, dosa saya memang harus berbakti gitu kan. Tapi tambah tahun kan saya tambah besar, jadinya saya ini apaan ya gitu, maksudnya kok ini banget gitu. Saya pernah tanya sama mama saya, komplain gitu, apaan sih, nggak usah lah nih, maksudnya nggak usah ikutan lah nih yang gitu. Kata mami, nggak bisa, itu ibadah yang memang harus dijalanin gitu kan. Terus kayak ada novena gitu kan, novena itu kan kita menyembah, kayak di tembok itu jadi kayak ada replika patung pada saat perjamuan kudus Yesus terakhir mau disalib. Jadi kita ngikutin perjalanannya sampai akhirnya di ini, terus kita harus nyembah gitu. Jadi pas doa keberapa kita harus sujud gitu. Kenapa saya harus sujud gitu? Maksudnya itu yang banyak banget pergolakannya di dalam pikiran saya, kenapa harus seperti itu gitu kan. Nah pada saat saya udah dapat teguran di azan maghrib itu, saya akhirnya berusaha ngebuka diri kan, tapi masih saya tolak tuh, karena saya nggak suka dengan orang yang satu azan, yang kedua berpakaian hitam kayak gini. Saya nggak suka banget saya. Terus istilahnya Islam tuh kayaknya ribet lah gitu. Buat saya ribet banget gitu. Kayaknya mau apa-apa harus wudu gitu, harus apa gitu. Saya nggak suka. Tapi pada saat saya udah ditegur dengan azan maghrib itu, saya mulai ngebuka diri, ngebuka hati. Pelan-pelan saya coba pelajarin, saya baca-baca. Saya baca Al-Quran terjemahannya dari awal sampai akhir, walaupun saya agak nggak ngerti, agak nggak nyambung juga gitu. Itu kan cuman saya karena penasaran aja gitu.
walaupun tetap masih waktu itu enggak, Alkitab masih lebih ini, tapi memang nggak nyambung, gitu. Akhirnya ya udah, saya berusaha untuk istilahnya kayak ya udah saya ikhlas gitu, saya coba. Saya ngobrol sama Ustadz gitu kan, itu kondisi saya masih kerja dengan lingkungan yang saya agak takut kalau saya pindah Islam, karena lingkungan Katolik dengan lingkungan keluarga saya yang cukup kuat dua hubungannya gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa saat itu saya yakin aja gitu, kayaknya ini agama yang lebih baik buat saya gitu. Karena di sana itu banyak banget yang tidak masuk akal buat saya gitu. Dan saya berusaha mempelajari lama, karena saya pelajarin dulu juga masalah sholat. Yang saya tuh seneng banget pada saat ngelihat orang sholat itu semua putih mukenanya. Dan saya seneng banget semuanya harus dibersihin. Dulu Katolik juga sama, pada saat masuk kita harus bersuci, tapi dia cuma ngambil air suci aja, tapi tanpa harus membersihkan semuanya gitu. Sebenarnya mirip-mirip gitu, dan tempat ibadahnya juga sebenarnya mirip, karena kalau di Katolik kan ada buat sujud, jadi di bawah kaki kita tuh di kursi itu ada undakan lagi gitu, jadi kita emang ada waktunya kita bersujud gitu. Jadi saya bilang, ini kok di sini harus bersujud ya, terus di Muslim, di Islam juga harus bersujud. Jadi saya coba bacain lagi, maksudnya pelajarin lagi, terus saya nanya lagi sama Ustadz sana, ternyata harus kayak gini-gini. Oh ya, bagus banget ya, maksudnya kita harus bersih gitu, kita harus ini gitu. Semakin yakin saya untuk ternyata ini kayak agama yang paling benar. Tapi saya masih ada sedikit keraguan yang kalau di Islam itu dibilang jangan ragu walaupun sebesar biji sawi gitu kan, karena Allah juga kan maha tahu. Jadi pada saat itu saya masih ya udahlah, saya cobain ini aja deh, pelajarin dulu aja gitu. Cuman tetap aja kan masih ada bahasa-bahasa yang jelek yang masuk ke saya. Islam tuh begini-begini, nanti masuk Islam tuh jadi miskin. Masuk Islam tuh jadi susah gitu kan, dan pasti bakal disakitin gitu. Jadi saya berpikiran waktu itu ya udah saya masuk Islam tapi saya nggak nikah, karena saya nggak mau disakitin gitu. Ternyata tapi perjalanannya kan beda lagi nanti ceritanya kan. Ternyata sebenarnya saya Islam yang udah tua banget ya, harusnya udah lebih baik gitu kan, maksudnya lebih ini. Tapi Allah tuh memang sayang banget sama saya. Jadi pada saat itu saya coba pelajarin. Saya ada di kantor itu, kebetulan ada seorang pegawai laki-laki dari Bandung pindahan ke Cirebon, yang teman-teman saya suka banget sama dia karena Muslim. Saya nggak suka, saya nggak peduli, saya masih Katolik kan, saya nggak peduli. Teman-teman saya bilang, ih cakep tahu gitu kan, ibadahnya bagus, kalau sholat itu selalu jadi imam, dan selalu pas azan udah langsung di musola gitu kan. Saya tuh ini apa namanya, kayak penasaran gitu kan, kayak apa sih orangnya gitu kan. Terus, emang cakep gitu. Cuma saya mikir apaan lah, enggak bukan gitu. Karena Muslim. Udah terus puasanya rajin loh, Senin Kemis gitu kan. Teman-teman saya semua bilang itu calon imam gitu. Saya berpikir calon imam tuh apa? Karena di yang sebelum nggak ada calon imam. Suami ya udah suami gitu, nggak ada sebagai pemimpin yang harus kita sanjung, harus kita hargai, karena waktu itu kan tidak ada istilah surga itu di suami, nggak ada kan waktu itu. Udahlah saya cek aja gitu, tapi kan itu masih proses saya pencarian keislaman saya gitu. Akhirnya dia dengar kalau saya tuh lagi nyari-nyari tahu soal agama Islam, terus gitu dia coba-coba tuh. Saya bilang enggak gitu. Ternyata ada teman saya suka sama dia, minta tolong saya untuk menghubungin dia. Jadi saya jadi comblangnya lah gitu. Dan dianya kalau teman saya yang nelpon dia nggak mau ngangkat, tapi kalau saya yang nelpon dia mau angkat gitu kan. Saya jadi bingung. Jadi sebenarnya ini apa? Makanya teman saya sakit hati banget waktu itu sama saya. Dibilangnya saya tuh apa ya, nusuk dari belakang gitu, karena saya nyomblangin kan. Ternyata pada saat itu dia nanya ke saya, terus udah gitu tertariknya sama Islam gitu kan.
Saya bilang iya, tapi cuman baru ini aja. Saya bilang mau pengen tahu aja. Saya bilang karena saya punya keluarga yang tahu sendiri kan, gitu kan. Dia tahu banget gitu kan keluarga saya karena berhubungan dengan yang punya kan, Katolik banget gitu kan. Terus nggak apa-apa, itu buat kebenaran gitu. Saya nggak tahu di balik itu ternyata ada maksud gitu kan. Ternyata kalau laki-laki Muslim menikah di seorang mu'alaf itu kan surga. Saya nggak tahu itu. Jadi ceritanya pada saat itu saya akhirnya meyakinkan diri untuk ya saya mu'alaf. Maksudnya saya masuk Islam. Saya bilang gitu. Karena saya udah yakin dengan kebenaran itu. Akhirnya saya nanya sama Ustadz, tapi masih penasaran tuh. Saya nanya sama Ustadz, saya mau nanya sebelum saya memutuskan untuk saya pindah gitu. Saya mau nanya ada doa nggak, doa inti yang selalu dipakai pada saat sholat. Karena kalau di Kristen atau di Katolik ada doa Bapa Kami. Dan saya juga sampai hari ini nggak tahu itu kok nggak bisa hilang ya. Itu pasti bisa hafal gitu. Yang saya tuh pengen banget itu hilang. Jadi saya kalau dengar itu tuh saya masih bisa nyambung gitu. Padahal saya sebenarnya udah nggak mau. Doa Bapa Kami itu saya tanya, ada Al-Fatihah, kata ustadznya. Kayak apa? Kan orang yang penasaran banget kan, semua mu'alaf kan modelnya begitu. Jadi pasti nanyain gitu. Bahasa Arab nggak ini, kalau mau lihat bahasa Indonesianya aja katanya gitu kan. Bahasa Indonesianya aja, tapi kan kalau doa harus pakai bahasa Arab. Iya. Akhirnya Ustadz itu nyebutin surat Al-Fatihah, disebutin apa surat. Pada saat Ustadz itu selesai menyebutkan, itu saya bisa ngucapin. Dan itu saya hafal saat itu. Bisa ngucapin saya. Padahal saya nggak pernah tahu itu bahasa Arabnya apa. Itu yang akhirnya Ustadznya sampai mau meluk juga nggak bisa, saya perempuan gitu kan. Ustadznya cuma subhanallah gitu kan, sampai nyebut-nyebut apalah saya nggak ngerti, sampai dia kayak netesin air mata gitu. Terus saya bilang jadinya gimana Ustadz? Udah pokoknya kamu harus yakin. Tapi saya punya orang tua gini. Terus saya bilang nanti saya gimana gitu. Coba aja kamu coba dulu ngobrol sama ayah ibu kamu gitu kan. Pas saya ngomong, saya dimarahin sama papi saya, apa-apaan katanya gitu. Ngapain masuk Islam? Tambah susah yang ada katanya gitu. Jadi Islam tuh bukan jadi tambah kaya gitu, maksudnya tambah ini makmur, karena kan hitungan mereka duniawi. Jadi saya ceritanya udahlah, saya ngomong beraniin diri udah. Terus akhirnya pada saat saya udah mau ngucapin, saya ketemulah sama store manager saya. Jadi ada 2 teman saya laki-laki yang ngedukung saya untuk saya ngucapin syahadat. Saat itu di masjid yang cukup besar di sana di Cirebon, di alun-alun itu Masjid At-Taqwa. Saya datang ke sana, terus teman store manager atasan saya, store manager saya sama teman visual saya datang. Terus ada juga teman dari perempuan, ada satu dari audit. Nah kebetulan laki-laki itu orang audit, dia datang terus dia itu, dan dia pada saat saya udah ngucapin syahadat, dia nyodorin diri jadi saksi. Karena kan saya dapat sertifikat kan, dan nama yang saya pakai itu nama yang dia kasih. Dan saya juga berterima kasih banget sama beliau, karena dengan adanya beliau saya bisa nemuin agama yang bagus gitu. Walaupun setelah itu perjalanan hidup saya mulai mengalami seperti roller coaster di perjalanan itu. Terus akhirnya saya syahadat, terus saya disuruh mandi kan, terus mandi nanti saya sholat gitu. Saya sholat, diajarin sholat sama dia. Nah dia juga cukup kaget karena dia ngajarin sholat saya itu cuma 1 kali. Saya langsung bisa. Dan kebetulan surat Al-Fatihah itu kan memang udah nempel di saya. Jadi doa intinya udah saya dapat gitu. Akhirnya dia ngajarin doa-doa yang pendek, yang cool gitu. Nah itu yang cukup lama saya pakai, karena saya beranggapan Allah itu maha baik.
Dan Allah itu maha menerima walaupun saya cuma hafal surat itu. Dan Allah tuh memudahkan banget, dan Islam itu memudahkan banget buat saya. Dan setelah saya mengenal Islam tuh luar biasa, semua ada doanya. Mau kamar mandi, mau bercermin, mau pakai baju, mau naik kendaraan, itu nggak ada kan sebelumnya. Nah akhirnya perjalanan itu, laki-laki itu ngajakin saya untuk nikah. Saya bilang harus berhadapannya dengan banyak orang, saya bilang gitu kan. Nggak apa-apa, karena kamu harus dituntun, nggak bisa sendirian, karena berat kalau sendirian, dia bilang gitu kan. Itu kan omongannya dia, tapi kan saya juga nggak tahu maksudnya apa. Terus ketemu mama saya nggak diterima, terus akhirnya ke papi saya juga ya sama kayak gitu. Terus ya udahlah, bismillah aja, jalan aja gitu. Tapi Tuhan istilahnya buat mereka, Tuhan yang mereka lebih baik gitu kan. Tapi saya juga merasa Allah itu lebih baik gitu. Jadi saya akhirnya pagontok-gontok gitu sama orang tua saya. Saya bilang Allah lebih baik, saya akan jalanin apa yang saya jadi prioritas saya. Walaupun saat itu saya langsung dapat surat untuk ngundurin diri dari regional manager saya dipanggil, terus dia masih nemenin tuh di luar. Saya dipanggil, terus udah gitu, kamu masuk Islam. Kenapa kamu masuk Islam? Apa dasar apa? Kamu nggak malu apa ya? Nggak tahu diri lah gitu. Kamu malu-maluin orang tua kamu, maluin om kamu gitu kan. Pokoknya yang level atas kan yang dimaluin sama saya kan, kecoret tuh, coreng kan. Saya bilang enggak, ini mah masalah hati, saya bilang gitu kan. Dan saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya siap untuk mundurin diri, saya bilang saya siap tanda tangan gitu. Tapi yang di depan tuh yang cowok itu jangan gitu kan. Saya sholat di masjid, saya ketemu sholat asar itu saya pulang ke kantor. Saya belum bisa tuh sholat di musola, karena kan orang lain belum tahu saya masuk Islam, jadi belum bisa terbuka sayanya kan gitu. Aduh, saya nggak punya mukena gitu kan, gimana sholatnya. Nah, kebetulan teman visual saya yang jadi saksi itu, dia punya ruangan visual. Dia bilang udah sholat sini aja, pakai apa, saya bilang gitu kan. Itu dus mami poko dipotong, pakai dus mami poko. Itu pertama kali saya sholat, saya nangis sama Allah. Saya dikasih pinjem mukena dari musola yang lusuh, nggak bersih, karena kan waktu itu di musola mukenanya nggak bagus gitu kan. Saya sedih banget, nangis saya di situ. Saya sampai bilang gini sama Allah, ya Allah, kalau memang Allah sayang sama saya, kenapa tempatnya harus seperti ini? Saya punya tempat ibadah yang bersih, yang saya kalau datang ke sana tuh semua pakai yang terbaik. Tapi di saat saya udah dikasih kesempatan untuk jadi orang yang baik dengan agama yang terbaik, yang benar, saya dikasih tempat yang kayak gini, lebih kecil dari ruangan ini, karena visual isinya juga dus-dus kayak gitu, kayak kayu-kayu buat gambar kayak gitu. Itu saya nangis di situ, saya sujud di bawah dus mami pokok. Makanya saya kalau ngeliat ada dus mami pokok tuh saya nangis. Saya sedih banget. Kok sampai segininya ya, maksudnya mau dapetin agama yang benar itu susah banget. Padahal sebelumnya saya dapat fasilitas yang enak banget. Saya sedih banget. Dan di situ juga saya baru sadar pada saat saya tanda tangan sertifikat mu'alaf. Sebelum syahadat Ustadznya sempat ngomong udah siap katanya. Insya Allah siap, saya bilang jangan dulu ditanda tangan, karena dengan kamu pindah ke Islam itu masalah akan datang terus menerus sampai kamu menutup mata. Saya kan bingung waktu itu, maksudnya Ustadz gitu kan. Ya kalau seorang mu'alaf itu masalahnya akan bertubi-tubi, karena Allah itu sayang sama kamu, karena Allah itu menjanjikan surga, dan surga itu gak mudah. Dan saking sayangnya Allah itu, saking cintanya Allah itu Allah ngasihnya bukan kenyamanan, bukan kenikmatan dunia,
tapi kesusahan, cobaan. Nah situ saya belum sadar. Saya bilang insya Allah saya siap. Terus saya tanda tangan. Akhirnya laki-laki itu memberanikan diri untuk membawa saya kenal dengan semuanya. Itu prosesnya 3 bulan sampai saya nikah. Jadi dia ngelamar bawa orang tuanya, walaupun orang tua dan kakak-kakaknya banyak gak setuju. Karena dianggapnya saya masuk Islam karena mau nikah. Padahal sebelumnya kan ada perjalanan itu. Yang saya waktu itu memang gak perlu cerita juga dengan orang-orang yang istilahnya gak ada hubungan buat saya gitu. Nah pada saat itu saya memberanikan diri ke mami saya, terus mami saya ya udah nggak apa-apa, udah jalan aja, tapi masing-masing ya masing-masing. Tapi buat saya saat itu udah alhamdulillah banget dibolehin gitu kan, akhirnya nikah. Dan disitulah dimulai masalah baru saya dalam kehidupan Islam saya, dan saya baru sadar oh ini ternyata. Pada saat saya nikah, saya masih kerja kan posisinya. Nah suami saya itu bilang kalau perempuan di Islam itu harus nurut sama suami, dan kalau perempuan di Islam itu kerja itu untuk membantu suami. Jadi saya nurut banget tuh. Saya nggak pernah megang uang gaji. ATM saya selalu dipegang sama suami saya. Untuk ngasih bulanan ke mami saya aja saya nggak bisa ngasih, karena saya berpatokan surga saya di suami. Jadi saya nurut gitu, nurut terus. Walaupun mami saya waktu itu udah sempat ngomong kayak gini Islam gitu, kok kamu kok nggak dihargai banget sebagai perempuan, untuk ngasih orang tua kamu aja kamu nggak bisa. Saya bilang Islam itu memuliakan perempuan, Islam itu memuliakan wanita, karena jaminannya surga gitu. Saya ngomong gitu sama mami. Kata mami, surga itu nggak seperti itu. Saya ikutin perjalanan saya sampai 13 tahun saya nikah. Saya tahan, saya kuat-kuatin karena demi anak-anak saya. Dan waktu itu kondisi apapun saya tetap terima. Saya nggak pernah bisa belanja. Jadi semua barang-barang di rumah saya dibeliin sama suami. Kebetulan suami juga kerjanya sama kan di Toserba, jadi semua barang kebutuhan 1 bulan itu dia yang beliin. Jadi saya nggak pernah, kalau saya mau makan, mau jajan itu bareng sama dia, jadi saya nggak pernah megang uang. Dan itu katanya jadi perempuan muslim yang taat. Saya ikutin, padahal di tahun ke-10 itu sebenarnya saya udah nggak kuat. Saya pernah ngomong sama Allah. Jadi pada saat itu sebenarnya saya nggak dituntun. Dituntunnya itu dia nuntutnya cuma saya harus bisa baca Al-Quran. Tapi dia tidak memberikan ilmu-ilmu yang sebenarnya luar biasa. Dan itu baru saya dapat sekarang. Ternyata di dalam situ ilmunya luar biasa gitu. Jadi saya cuma diajarin sholat. Emang dia selalu berjamaah. Ternyata terbalik. Kalau laki-laki di Islam harusnya sholatnya ke masjid, bukan berjamaah sama istri di rumah. Jadi dia ngajarinnya itu, dan saya harus ngaji, belajar ngaji sama anak-anak saya. Kebetulan alhamdulillah anak-anak yang luar biasa buat saya. Pada saat itu saya nurut, tapi di tahun ke-10 saya sempat berdoa sama Allah. Ya Allah, saya nggak kuat. Saya pengen keluar dari kehidupan ini. Saya bilang, saya tidak akan melepaskan Islam saya, walaupun saya harus keluar dari lingkungan ini. Saya udah janji sama Allah waktu itu. Akhirnya saya tetap menjalani kehidupan seperti istri yang baik. Saya ngurusin anak kayak biasa. Terus di tahun 2012 saya harus keluar kerja karena kebetulan ada masalah dengan manajer saya. Manajer itu kebetulan masih ada hubungan keluarga gitu. Jadi saya tuh agak kebawa, jadi saya lebih baik mundur daripada nanti jadi masalah. Dan kebetulan pembantu saya yang udah sekitar waktu itu 7 tahun ikut saya harus nikah. Dia kebetulan adik kakak, jadi saya punya pembantu itu awet banget. Dari semenjak anak-anak saya lahir sampai anak saya umur 7 tahun, mereka masih bertahan ikut sama saya nikah. Dan otomatis saya harus keluar, saya harus ngurusin anak-anak. Dengan lingkungan yang biasa saya kerja
monoton, itu saya sempat agak sindrom karena pulang ke rumah tuh kayaknya apa yang harus saya lakuin ya gitu. Tapi pada akhirnya saya bisa akhirnya menyesuaikan diri, saya bimbing anak-anak saya sampai akhirnya anak-anak saya juga baca Al-Qurannya luar biasa. Di umur 4 tahun yang TK itu sampai udah juara hafalan surat-surat pendek waktu itu di sana. Akhirnya saya bimbing mereka, hidup saya benar-benar buat anak-anak. Dan akhirnya yang laki-laki itu masuk tim Olimpiade Matematika di kota itu. Saya nggak pernah tahu maksudnya apa. Saya memang full banget hidup saya buat anak-anak saya. Ternyata Allah tuh punya skenario yang luar biasa buat saya. Jadi saya bimbing anak-anak saya sampai kuat seperti itu. Pada tahun 2014 saya kena masalah karena kebetulan saya udah keluar kerja, saya usaha sendiri juga. Saya masih dengan yang sama, padahal usaha itu dibiayain sama keluarga saya karena keluarga saya nggak mau ngelihat saya itu nggak pernah pegang uang sendiri. Tapi kenyataannya pada saat saya usaha pun saya masih harus tetap bantu suami. Jadi waktu itu saya nuntut nafkah. Saya bilang, saya nggak pernah dikasih nafkah sama kamu. Saya bilang gitu kan. Ya tapi kan kamu sekarang udah ada usaha. Karena saya udah nafkahin anak-anak kamu. Dan saya udah bayarin rumah, cicilan rumah. Dia bilang. Itu udah nafkah, dia bilang gitu kan. Jadi cicilan rumah itu udah nafkah. Jadi kamu bayarin kredit mobil, waktu itu saya mobil, sama usaha buat les anak-anak itu dari saya. Dia bayarin rumah sama kehidupan sehari-hari. Tapi itu masih nggak enak buat saya, masih jadi ganjelan. Akhirnya saya ikut usaha sama teman saya. Nah disitulah titik balik. Akhirnya Allah sayang sama saya. Pas di masalah itu saya kena kasus. Saya dibilangnya nipu. Angkanya 1,8 M. Cukup besar. Mungkin kalau orang yang pernah tinggal di Cirebon tahu saya. Tahu siapa saya. Tapi saya nggak ada niat sedikit pun untuk menipu mereka. Karena setiap uang yang mereka masukin di usaha saya, setiap bulan juga saya kasih. Dan saya selalu punya catatan-catatan, karena saya nggak pernah ngasih uang cash. Karena saya sifatnya semua transfer. Jadi semua saya punya bukti-bukti itu. Jadi waktu itu 1,8 M saya sampai diserang sama semuanya. Saya bilang, ya saya tanggung jawab, saya hadepin semuanya. Sampai orang tua saya juga ikut turun. Adik saya terutama yang luar biasa banget. Adik saya waktu itu posisi udah muslim. Karena kebetulan istrinya muslim, jadi ikut saya masuk muslim. Walaupun mama saya sebenarnya nggak rela. Akhirnya masuk muslim, dia bantuin saya. Saya kena kasus waktu itu 1,8 M. Saya tadinya mau diumpetin pindah ke Belanda. Maksudnya biar saya aman gitu. Hilang lah kasus itu. Tapi saya nggak mau. Saya bilang saya mau hadapin kasus itu, jadi saya masih tinggal di Cirebon waktu itu. Dan semua orang nggak ada yang tahu karena saya ditaruh di satu tempat sama adik saya luar biasa banget. Saya juga makasih banget. Saya ditaruh di satu kosan yang saya mintanya itu saat itu saya masih bisa, kalau dipanggil pihak kepolisian saya masih bisa datang. Jadi kosan itu tertutup banget dan saya nggak bisa keluar. Makan semua disediain, saya baru akan keluar kalau pihak penyidik telepon saya datang. Dan waktu itu gimana caranya saya supaya keluar, saya harus tertutup. Jadi kehidupan saya waktu di dalam kosan itu cuma sholat, puasa, tahajud. Saya bilang sama Allah, katanya Allah itu akan nolong saya kalau saya melakukan hal-hal yang ekstrim. Hal yang ekstrim buat Allah. Saya mau ngelakuin hal yang ekstrim buat Allah, tapi saya minta janji dari Allah. Allah tolong saya. Janji saya dulu 3. Saya mau pakai baju gamis hitam yang dulu saya pernah benci. Karena saya nggak suka itu. Panas gitu kan. Tapi saya janji saya jalan itu. Saya mau puasa Nabi Daud. Saya jalanin puasa Daud karena saya pikir saya juga nggak ngapa-ngapain di Indonesia. Dan saya nggak akan lepasin tahajud saya. Saya jalanin 3 yang ekstrim itu di kehidupan saya. Tapi ternyata semakin saya jalanin itu,
cobaannya semakin berat. Kenapa semakin berat? Pada saat proses itu, suami saya itu masih ada di Cirebon. Tapi dia berusaha menghindar dari saya. Karena dia malu, karena dia ngerasa dia tidak pernah dilibatkan. Tapi saya juga kan, istilahnya usaha itu juga kan karena saya keadaan yang membuat saya harus melakukan. Tapi saya baru sadar sekarang, ternyata itu memang maksudnya Allah untuk melepasin saya dari kehidupan saya itu. Jadi saat itu saya bilang, saya jalanin itu. Jadi selama penyidikan itu saya tetap puasa. Puasa Nabi Daud, saya tetap sholat, tetap tahajud, nggak pernah saya lepasin. Saya ketemu pengacara, dan saya nggak tahu itu pengacara. Tiba-tiba saya jalan kaki, ketemu. Saya mikir, ini tempat yang mungkin bisa nolong saya. Saya datang ke situ, saya ceritain masalah saya. Ternyata itu pengacaranya juga luar biasa jahat buat saya. Ternyata yang klien-klien saya itu ternyata udah pernah konsultasi sama dia untuk ngejeblosin saya ke dalam penjara dari kasus itu. Tapi dia berusaha ngambil kesempatan untuk membela saya. Pada saat saya udah, itu kan saya namanya polos ya, lagi kesusahan, terus ada orang nolong, ya udah saya ngobrol sama adik saya harus nyediain angka 16 juta untuk supaya bisa lolos saya dari kasus itu. Walaupun sebenarnya saya tetap ngadepin mereka tetap datang ke saya nagih kayak gitu. Saya bilang iya nanti saya bayar gitu, maksudnya saya tetap sanggup untuk. Tapi yang suami saya itu diserang kayak gitunya, dia bilang dia bukan istri saya lagi. Pada kondisi saya posisinya masih istrinya. Tapi luar biasanya ya Mas, pada saat saya di kosan itu, dia di rumah, kita punya rumah di daerah Peru. Kalau dia butuh hubungan biologis, saya tetap dipanggil datang ke situ. Tapi pada saat saya ada kasus, dia bilang saya bukan istrinya. Pada saat itu akhirnya saya jalanin sama pengacara itu, proses demi proses saya jalanin. Saya ketemu mau intel, mau siapapun saya hadepin. Sampai ada teman saya yang berani untuk, karena harus ada satu orang yang bikin laporan supaya saya bisa dikasusin. Kalau yang lain nggak bisa, karena nilai angkanya udah saya bayar lebih dari modal yang mereka kasih gitu. Tapi mereka masih butuh fee-nya. Dan di situ saya baru sadar riba itu luar biasa jahatnya buat kehidupan kita. Jadi banyak cara Allah untuk mengingatkan kita tuh ya kayak gitu, dijatuhin, dibangun, jatuh, bangun. Itu yang namanya semua kekayaan yang saya punya dari rumah, mobil, segala macam gak ada. Nah pada saat itu pengacara itu bilang, kalau kamu mau diselamatin sama saya, itu kebetulan juga orang salaf. Dan saya juga cukup kaget, kok orang salaf kayak gini ya gitu. Dia nawarin saya untuk jadi istri yang ketiga. Dan saya dikenalin sama istrinya. Kebetulan saya kenal sama istrinya. Ternyata istrinya dulu pegawai parkir di tempat saya kerja gitu. Terus dia juga akhirnya cerita, saya tuh nikah sama dia karena saya secara ekonomi juga kekurangan dan punya masalah. Jadi sebenarnya si perempuan istrinya yang jadi sekarang itu punya masalah sama suaminya punya kasus. Dibantulah sama si bapak pengacara itu. Tapi supaya selamat dinikahin lah istrinya gitu. Dan dia mau memperlakukan hal yang sama ke saya gitu. Akhirnya saya ngobrol sama keluarga saya, nggak boleh, maksudnya bukan begitu caranya. Saya ngobrol sama suami saya kaget jawaban suami saya. Kata suami saya, kalau memang itu bisa menyelamatkan kamu, saya lepasin kamu untuk jadi istri ketiganya. Saya kaget banget di situ. Akhirnya keluarga saya pontang-panting untuk menolong saya supaya saya mempunyai surat pilot. Waktu itu saya masih di sana, jadi saya belum pernah ke Jakarta, jadi saya nggak tahu kantor yang buat pilot di mana. Itu katanya harus menyediain angka 16 juta. Keluarga saya sediain angka 16 juta itu. Tapi ternyata diulur-ulur terus sama si pengacara itu. Proses penyidikan maju mundur.
Saya selalu datang, tapi penyidiknya bilang ya udah BAP aja, BAP udah berapa kali tuh saya udah BAP. Saya itu harusnya saya itu udah P21 gitu, tapi kok nggak selesai ini, ada apa gitu kan. Ternyata saya ditipu sama pengacara saya. Dia tidak pernah menerbitkan surat pilot saya. Jadi kasus saya tetap naik waktu itu. Tapi di situ saya berdoa sama Allah. Tahajud saya minta sampai nangis, saya minta, ya Allah, Engkau maha baik, Engkau maha segalanya tuh. Saya puji Allah semuanya. Tolong saya dengan keadaan yang kayak gini, saya udah nggak punya apa-apa. Dengan kondisi saya sendirian, anak-anak sudah diungsiin ke Bandung. Anak saya kebetulan yang kecil itu baru kelas 5 SD. Yang gede kelas 1 SMP, padahal dia anak olimpiade matematika. Waktu masuk ke SMP di sana itu jalurnya jalur khusus, jadi tanpa ada tes, tanpa apa gitu. Tapi anak-anak saya juga luar biasa kuat, karena memang waktu itu saya sudah menekankan sama mereka. Jadi ada satu kejadian yang saya juga kan bingung sampai hari ini. Jadi saya tuh kalau nganterin les anak-anak saya selalu ngeluh, kan capek bun, gini-gini. Enggak, kamu harus kuat, karena nanti ada satu saat kamu akan kepisah sama bunda. Jadi saya ada omongan yang saya bilang, nanti kamu bakal kepisah sama bunda, jadi kamu harus kuat. Jadi dua anak-anak saya tuh saya kasih kekuatan pada saat itu, dan saya nggak tahu maksudnya apa saya ngomong kayak gitu. Jadi mungkin Allah udah ini saya. Nah, saat itu ternyata si pengacara itu anaknya sakit, masuk ke rumah sakit, dan di situ Allah bayar lunas ke saya. Anak itu sakit dan memerlukan angka uang 16 juta dengan angka yang sama seperti nipu saya, seangka 16 juta itu. Akhirnya saya berjalanlah proses itu, saya datang. Di perjalanan itu saya masih nganter anak saya tuh waktu itu di Bandung. Jadi saya kadang ke Bandung bawa anak saya ke Cirebon untuk latihan olimpiade, karena kebetulan gurunya ada di Cirebon. Karena ada guru yang luar biasa juga, saya juga terima kasih banget sama beliau. Dia tuh ngajarin anak-anak yang punya kelebihan matematika tanpa dibayar, dan setiap lomba-lomba mereka ikutin tapi tanpa minta bayaran apapun. Walaupun kita dapat hadiah uang atau apa, dia nggak pernah minta. Itu luar biasa banget. Tapi saya bersyukurnya masih ada orang-orang baik yang ada di sekitar saya. Akhirnya saya di perjalanan, saya pergilah sama anak saya naik Grab online. Di Grab online itu mobilnya itu isinya morotal. Saya bingung, maksudnya kok Grab online isinya morotal? Nggak pernah saya ngatur. Saya nanya sama supirnya, saya bilang, Pak, emang nggak ada ini yang lain? Enggak, saya nggak pakai musik, saya hanya morotal, karena saya pengajiannya di As-Sunnah Kali Tanjung. Oh ya udah saya nyantai aja gitu. Ibu mau kemana? Saya mau nganterin anak saya itu latihan olimpiade, tapi nanti saya mau ke pengadilan agama, saya bilang, karena saat itu saya digugat cerai sama suami saya, karena suami saya nggak kuat ngadepin penagih-penagih itu, karena dia butuh surat cerai untuk ngadepin mereka kalau misalnya dia udah bukan suaminya lagi pegang surat cerai itu. Saya bilang sama mami saya, ya udah kalau dianya maunya begitu, tapi tolong kembaliin lagi baik-baik ke rumah. Jadi saya berangkatlah ke Bogor duluan sama anak-anak saya bawa mobil sendiri. Sebelumnya saya ke Solo sendirian, ketemu adik saya ceritain kasus saya itu. Saya bawa mobil sendirian ke Solo dengan kondisi yang nggak ada jalan tol saat itu, tapi saya bisa nyampe gitu ke Solo. Akhirnya mami saya nyusul, baliklah ke Bogor bawa anak-anak saya. Akhirnya mami saya nanya, kalau kamu mau nyerain anak saya, tolong cerain baik-baik. Dia bilang, iya saya ceraiin kamu, saya pulangin kamu ke orang tua kamu. Di depan anak-anak saya ditinggalin di Bogor, anak-anak saya pulang sama dia ke Bandung. Itu dengan kondisi di dalam mobil anak saya nangis dada-dada, karena sebenarnya mereka nggak mau kepisah dari saya. Saya cuma bilang sama anak-anak saya yang kuat, nanti satu waktu juga kita pasti ketemu lagi. Alasan dia bawa anak-anak
karena dia harus menyelamatkan anak-anak. Jadi dia selalu berlindung di balik anak-anak. Nah, pada saat saya kasus dia bilang jangan sampai di penjara. Kalau di penjara jangan harap kamu ketemu anak-anak lagi. Saya cuma berdoa sama Allah, ya Allah, saya tuh udah se-ekstrim ini loh menjalankan apa yang Allah minta. Kalau saya bertakwa sama Allah, Allah tolong saya kan. Saya selalu kalau doa itu kayak orang ngobrol. Jadi tahajud saya tuh setiap malam tuh, karena saya dulu belum ngerti tahajud tuh jam 2 gitu, saya selalu nangis. Saya selalu nanya sama Allah, kata Allah, kalau kamu bertakwa, nanti saya akan tunjukin jalan untuk kamu menjadi orang yang lebih baik. Akhirnya di situ muncullah tulisan Azikra. Saya cuma pegang itu dulu, Azikra. Oh ya udah Azikra gitu kan. Saya akhirnya ke kantor polisi, dianterin lah sama yang Grab online itu. Dia bukan orang yang saya kenal, yang sekarang jadi pendamping saya. Dianterin saya ikut penyidikan, ikut BAP, duduk di sebelah saya. Sampai polisinya nanya, ini suaminya Bu? Iya. Dia sampai segitunya. Padahal dia orang lain. Suami saya nggak ada. Saya sendirian. Saya waktu itu udah bawa baju, udah di packing sama saya udah siap. Sampai saya bilang ke penyidiknya, Pak, kalau misalnya memang kasus ini udah P21, saya udah siap masuk. Penyidiknya malah ketawa. Kata penyidiknya, kamu mau ngapain bawa tas gitu kan? Ya kan saya mau masuk penjara, saya bilang. Enggak ada yang masuk penjara, kata dia gitu. Bersyukur aja masih ada Allah yang masih nolongin ibu. Karena dia tahu juga perjalanan hidup saya. Masih ada Allah yang nolongin ibu. Di penjara itu nggak enak Bu, katanya di penjara itu nggak enak, pokoknya nggak bisa. Tapi saya yakin dengan di penjara saya bisa semakin dekat sama Allah. Yakin banget. Dan saya nggak pernah kepikiran dapat kasus yang berat itu saya pindah lagi. Karena saya ada anak-anak yang harus saya perjuangin. Karena saya nggak mau keputus sama anak-anak saya. Jadi hari itu penyidiknya bilang, Ibu bersyukur aja sama Allah, alhamdulillah kasusnya dicabut. Pada saat kasus itu dicabut saya senangnya luar biasa. Tapi saya masih harus lagi proses pengadilan agama. Pada saat proses pengadilan agama itu orang-orang di pengadilan agama juga bingung. Karena gugat cerainya karena istri berhutang. Sampai hakimnya juga nanya, harusnya laki-laki muslim yang baik itu mendampingi istrinya dalam kondisi apapun. Kamu yang seorang yang bukan muslim tadinya masuk muslim cuma buat dikecewain kayak begini. Akhirnya hakimnya bilang kamu harus kuat, nanti di luar sana masih banyak laki-laki yang bisa nolongin kamu gitu kan. Tapi saya nggak pernah kepikiran itu, karena di pikiran saya nggak akan nikah lagi. Karena saya pikirannya anak gitu. Saat itu udah pas dia tahu kasus itu dicabut, dia nyabut juga gugatan cerainya. Jadi dia cuma bikin surat pengajuan gugatan untuk ketemu orang-orang yang nagih ke saya. Nih, saya udah ngajuin gugatan cerai, jadi saya tidak bertanggung jawab lagi sama perempuan ini. Tapi ternyata pas udah tahu itu dicabut, dia nyabut juga. Keluarga saya marah. Akhirnya saya yang gugat balik. Saya gugat balik, saya proses, dia nggak mau datang. Verstek akhirnya. Keluarlah surat cerai saya. Tapi sampai hari ini luar biasanya saya, kartu keluarga saya nggak dikeluarin dari kartu keluarga itu. Karena dia nggak nikah lagi sampai hari ini. Dia masih nungguin saya. Di tahun lalu, persis bulan Agustus, tanggal 26 Agustus, dia ngajakin saya untuk rujuk. Saya nggak bisa, saya bilang. Tapi saya tetap datang ke Bandung waktu itu, dan suami saya itu merelakan. Coba Mas, laki-laki mana coba yang ngerelain? Dianterin saya, bawa baju semuanya untuk pulang ke Bandung supaya saya bareng-bareng lagi sama anak-anak sama dia. Dan saya salut banget sama laki-laki itu, maksudnya dia dengan legowonya gitu, ngelepasin, yang penting anak-anak selamat gitu. Karena saya punya anak perempuan yang memang harus saya perjuangin kan, dan dia ini banget gitu.
Dan di perjalanan itu juga saya salut banget sama anak-anak saya dengan kondisi yang broken home. Itu kan anak-anak yang broken home ya, berarti kan orang tua kepisah. Itu anak-anak saya tetap ranking. Tetap ranking. Dan semuanya ada di ranking 1 sampai 3. Dan luar biasanya anak saya yang paling besar itu sekarang ada di Pajajaran. Ngambil jurusannya matematika. Dan itu kan buat saya ekstrim banget, pelajaran yang memang dia sukain, tapi kan sebenarnya harusnya dengan latar belakang orang tua yang seperti ini, anak saya harusnya hancur-hancuran gitu, bisa kenal lingkungan yang gak baik. Tapi Allah tuh sayang banget sama saya, jadi anak saya juga dilindungin, sayanya juga dilindungin. Makanya buat saya Islam itu luar biasa, karena dengan Islam semua ditolong. Dan saya salut banget sama Allah, setiap apa yang saya minta itu selalu dikabul sama Allah. Saya minta hal yang kecil pun Allah kabulin. Dan di setiap tahajud saya itu Allah kabulin. Tapi sampai saat ini saya masih bingung, dia kenapa nggak nikah lagi. Dia masih nungguin saya. Saya nggak dikeluarin dari kartu keluarganya. Sampai kemarin aja saya bilang sama dia, saya minta surat cerai saya, karena kan dia mau rujuk. Waktu itu surat cerai saya ditahan kan sama dia. Dia bilang enggak, pokoknya enggak akan dikeluarin kartu keluarga karena untuk nyelamatin anak-anak. Jadi kalau misalnya nanti anak-anak lulus kuliah atau lulus sekolah itu kartu keluarganya masih utuh. Saya masih ada di dalam situ. Saya bilang, kalau misalnya memang kayak begini, harusnya Allah masih tolong saya lagi kan, saya bilang gitu. Tapi itu akhirnya saya waktu itu ke Ajikra. Ajikra itu tempat Ustadz Arifin Ilham. Saya waktu itu belum salaf, jadi masih agamanya Islamnya masih mencari tahu kemana-mana. Saya ke sana. Satu kali saya ke sana nggak ketemu. Tapi saya ngomong sama Allah di tahajud saya, ya Allah tolong tunjukin Ajikra yang sebenarnya itu di mana. Saya nyampe mas, itu asar saya nyampe udah bawa baju saya. Saya nanya sama santrinya di situ, saya mau ketemu Ustadz Arifin Ilham, nggak bisa segampang itu, karena banyak orang juga yang datang ke sini sampai tidur di situ, istilahnya nggak mau pulang karena pengen ketemu Ustadz. Saya bilang saya nggak apa-apa, saya lagi ada masalah gini-gini. Akhirnya ya udah kalau misalnya kayak gitu, nginep boleh bu, tapi ibu nggak bisa tidur di area santri karena laki-laki semua. Jadi saya taruh di kubah. Jadi masjidnya gede banget, saya taruh di kubah di sana. Saya cuma dialasin sajadah. Itu sholat isya, saya suruh sholat di situ. Ibu sholat aja, minta sama Allah. Kalau misalnya Allah mudahin, ibu bisa ketemu sama Ustadz. Akhirnya saya minta tolong, ya Allah tolongin saya pengen ketemu banget sama Ustadz. Dan saya setiap sholat saya nangis. Dan saat itu ada seorang laki-laki gitu manggil, Om ditunggu di bawah gitu kan. Terus saya turun ke tempat di masjid kan ada ruangan itu yang kubah itu apa buat ceramah, masuk ke ruangan itu. Saya, ini apa ruangan apa ya gitu, maksudnya kayak dulu saya sampai gini, ya Allah saya pengen umroh, saya bilang saya kangen tempat apa ya saya bisa ngadu semuanya sama Allah. Jalan hidup saya ke depannya kan seperti apa lagi saya nggak tahu, saya bilang. Dan tempat itu wangi banget, kayak wangi kasturi gitu, adem banget, bersih. Terus kata itunya, tunggu bentar ya, nanti ada yang mau ketemu. Tapi dia nggak nyebutin itu Ustadz lagi sholat gitu kan. Terus ibu duduk aja di situ. Terus ada Kapolsek Bapak Kamandang, itu dia sempat nanya saya kenapa ibu gini-gini. Saya ceritain saya punya kasus kayak waktu itu. Ustadz, ya udah nanti ketemu sama Ustadz. Itu Ustadznya, mas begitu berbalik ke saya, bersih banget, bercahaya tuh, wangi banget tuh, sampai Ustadz bilang nggak usah nangis. Ibu harusnya bersyukur jadi orang pilihan yang dipilih Allah untuk datang ke sini, bukan ke tempat yang bermaksiat. Dengan kasus yang bertubi-tubi, ibu nggak pernah lari ke tempat yang bermaksiat. Padahal dengan kondisi saya dengan utang 1,8 M,
saya bisa nyari itu dengan jadi seorang misalnya pelacur atau apa, saya masih bisa. Tapi saya mikirnya saya punya anak perempuan, dan saya berpikir juga Allah itu udah susah nolongin saya. Dan saya baru sadar di situ ternyata seorang mualaf itu masalahnya memang gak akan selesai sampai saya nutup mata. Tapi di situ juga kekuatan buat saya jadi tambah kuat. Islam saya tambah kuat juga, saya semakin pengen Islam saya semakin kafah. Akhirnya saya bareng sama suami sekarang itu kan salam, jadi saya dikenalin kajian Ustadz Halid, kajian Ustadz Syafiq, dan saya akhirnya tinggal di satu kota waktu itu nggak jauh dari Cirebon juga. Saya usaha Yascik Bento Ramen. Ternyata saya di sana juga dikerjain sama orang. Jadi toko saya dibilang nggak pernah buka. Mistiknya di sana cukup tinggi. Jadi banyak orang-orang yang nggak suka itu. Kalau langganan saya datang tuh selalu komplain, ibu tuh kenapa sih nggak jualan aja? Dari kemarin padahal saya buka tiap hari, saya nggak pernah tutup sama sekali. Tapi di perjalanan itu saya akhirnya tahu ternyata laki-laki yang bareng sama saya dia udah punya istri. Yang sekarang sama saya itu tadinya udah punya istri. Saya nggak tahu. Saya dihadapan dengan dua laki-laki Muslim yang benar-benar menguatkan iman saya. Saya nggak beranggapan itu menggoyahkan iman saya, tapi itu tambah menguatkan iman saya. Ternyata masuk surga itu nggak gampang. Akhirnya saya ikut kajian-kajian, saya pelajarin semuanya. Ternyata perempuan itu pintu surganya juga nggak mudah. Orang mau masuk surga itu nggak mudah. Ternyata ada 8 pintu surga yang Allah janjiin sama saya. Tanpa saya harus jadi istri yang baik. Yang dulu pernah saya dapat katanya kalau jadi perempuan muslim itu cukup taat sama suami, jaminannya surga. Ternyata ada 8 pintu itu. 8 pintu itu sebenarnya ada 2 pintu yang udah saya jalanin. Pintu tahajud sama puasa Daud. Dan sampai hari ini gak saya lepasin. Ternyata di perjalanan ya mas, saya kena kasus. Udah selesai masalah itu, tapi saya masih janji sama Allah. Saya bakal ngelunasin angka 1,8 M yang walaupun itu sebenarnya udah saya balikin, tapi itu saya ngerasa itu utang buat saya. Dan itu nggak bisa saya tinggalin gitu aja, karena saya pulang juga saya harus bayar dulu baru saya bisa pulang. Makanya saya janji sama Allah, ya Allah kasih saya rezeki yang banyak supaya saya bisa umroh. Saya nggak minta haji, saya cuma mau umroh. Saya mau ketemu Allah di tempatnya, di rumahnya. Karena janjinya Allah kalau saya datang ke rumahnya, Allah akan ijabah semuanya. Dan utang saya juga saya bakal lunasin. Saya nggak lari gitu aja. Pada saat saya udah di satu kota di Ciledug itu, ternyata saya punya usaha. Laki-laki yang bareng sama saya ternyata suaminya orang. Saya sakit banget mas di situ. Dia berdalihnya kalau di salaf itu berpoligami itu tanpa harus izin istri yang pertama. Tapi ternyata kenyataannya kayak begitu, saya ditinggalin sendirian. Akhirnya saya berdoa lagi sama Allah. Di tiap tahajud saya selalu aduin semua masalah saya. Sampai akhirnya saya bilang kalau Allah memang sayang sama saya, tolong saya. Tolong saya buat tambah deket sama Allah, gimana caranya. Akhirnya laki-laki itu pergi ke Brunei kerja. Dia lepasin saya dengan begitu aja. Tapi ada skenario lain dari Allah yang akhirnya dia cerai sama istrinya. Dia nyari saya lagi, ketemu bareng. Akhirnya dia buat nebus dosa kayak ke saya, dia ada nikahin saya terus. Tapi kan saya siri, jadinya nggak bisa itu karena kartu keluarga masih di Bandung.
Akhirnya dia bimbing saya kajian. Saya kajian di Nurul Iman Blok M itu setiap hari, dari hari Senin sampai hari Minggu. Dan saya kajian itu sore, asar sampai maghrib. Ternyata saya baru tahu ilmu-ilmunya itu luar biasa. Ternyata perempuan muslim itu memang harus punya ilmu agamanya cukup kuat, yang harus kuat malahan. Dan di situ juga akhirnya Allah kirimin seseorang ke saya lewat suami saya, kirimin saya untuk dapat kantin di satu sekolah SMA di Jakarta Selatan yang saya nggak punya kenalan sama sekali. Ternyata kalau dagang di situ harus ada orang dalam. Saya nggak bayar sepeser pun, tapi bayar sewanya dibayarin sama adik saya. Akhirnya saya usahalah di situ. Ternyata maksudnya Allah ngirimin orang itu untuk bantu saya supaya saya semakin dekat sama Allah. Jadi dengan saya ada di kantin itu saya bisa kajian tiap hari di Blok M gitu. Dan saya juga, buat saya Allah itu luar biasa. Makanya saya bilang Islam itu luar biasa, Allah itu luar biasa, karena Allah selalu mengirimkan orang-orang yang luar biasa juga ke saya buat menuntun saya. Akhirnya saya ikut kajian, saya selalu tulis semua ilmu-ilmunya, terus saya coba amalin. Walaupun saya ngerasa saya tuh banyak dosa, saya banyak udah menjolimi orang, saya udah banyak berbuat maksiat, tapi saya yakin Allah masih tolong saya dengan cara saya mengamalkan dari kajian-kajian saya. Dan orang-orang yang ada di lingkungan saya dikasih orang-orang yang baik juga yang senang ke kajian. Akhirnya saya ketemulah sama Kak Vero panitia di Ustadz Halid waktu itu, karena dia ngeliat saya tiap hari sering ada di situ. Akhirnya dia nawarin ikut mu'alaf care. Saya ikutlah mu'alaf care. Saya memang masih haus ilmu mas, walaupun saya sebenarnya saya bisa baca terbata-bata, tapi saya masih pengen belajar dari nol, dari yang masih alif batasa gitu. Tapi di situ juga mas, semakin iman saya semakin kuat, cobaan semuanya semakin besar. Adik saya ditinggal istrinya meninggal, yang muslim, karena sakit kanker udah 8 tahun. Tapi dia juga udah cukup kuat sebenarnya buat saya, seorang laki-laki yang ngebimbing istrinya sakit sampai udah parah nggak bisa apa-apa, dia masih nemenin. Tapi di titik itulah adik saya pindah lagi ke Kristen, karena ada permintaan dari mama saya, anaknya harus pulang. Jadi akhirnya adik saya dicariinlah seorang perempuan yang daerah situ, rumah saya, yang mama saya tahu persis keluarganya kayak apa, dan orangnya Kristen dan Pantekosta, bukan Katolik lagi. Pantekosta kan cukup keras juga. Dan dia selalu bilang sama saya, kalau kamu mau diselamatin, kamu harus berbakti sama orang tua. Dan dari situ mulai skenario Allah lagi yang baru ke saya. Adik saya nuntut saya untuk balik lagi, mau ke Katolik, mau ke Kristen, apapun yang penting keluar dari Islam. Sampai adik saya bilang Islam itu nggak ada yang benar, karena perempuan di Islam itu cuman dijadiin budak yang harus nurut sama suami tanpa punya kesempatan untuk menuntut haknya. Akhirnya mama saya berlaku yang sama juga ke saya, nuntut saya, kamu tuh sekarang udah miskin, udah gak punya apa-apa, udah susah, hidup sendirian, istilahnya suami juga cuma supir busway, hidup pas-pasan. Tapi saya bilang saya masih bersyukur, nafkah yang dibeliin sama suami saya bahagia, karena saya dikasih kesempatan untuk bisa beribadah, bisa ngaji kapan aja. Suami saya nggak pernah ngelarang, saya kajian kapan aja, bisa sharing di rumah. Kalau habis kajian kita sharing berdua, apa aja yang tadi dibahas, kita punya kenyamanan. Walaupun kita sering banget namanya ngalamin hidup yang kadang-kadang cuma punya duit 10.000, makan berdua. Tapi buat saya itu udah bahagia banget. Ternyata memang yang namanya di Islam itu mas, kalau buat seorang mu'alaf, kalau dia nggak kuat imannya, lingkungannya juga nggak kuat, bisa balik lagi.
Dan saat ini saya masih bersyukur saya masih punya lingkungan yang bagus. Karena di saat ini juga mama saya untuk saya untuk balik lagi mau ke Katolik atau apapun, dan saya diblokir. Adik saya blokir saya semua. Adik saya, kebetulan saya punya adik dua, satu angkat, yang satu saya diblokir. Mama saya juga. Dan pada saat kemarin saya butuh sesuatu, saya minta tolong mama saya bilang udah nggak ada. Karena itu kan agama yang kamu gadein, agama yang kamu pilih. Sama seperti kemarin saya sempat dengar juga cerita teman saya yang sempat sama Podonditan, yang Aisyah itu, dia juga sama kan kasusnya. Tapi kalau dia kan disakitin secara KDRT, kalau saya enggak. Dan saya masih bersyukur banget sama suami saya yang pertama. Saya masih makasih banget sama beliau, walaupun dia udah cukup membuat saya sakit, tapi saya masih makasih karena dia masih bertanggung jawab atas anak-anak saya. Saya nggak pernah menafkahi anak-anak saya sepeser pun, termasuk suami saya sekarang. Dia masih bertanggung jawab penuh ke anak-anak saya, masih ngebimbing anak-anak saya jadi anak yang soleh-soleha, hafalan Quran masih tetap jalan, sholat masih jalan, masih jadi anak-anak yang bisa membanggakan. Sampai kemarin terakhir anak saya yang di Pajajaran itu bisa jadi the best mahasiswa terbaik. Jadi saya masih berterima kasih sama beliau. Dan buat saya skenario Allah buat kehidupan saya itu luar biasa. 2003 saya mulai Islam sampai sekarang 2024. Berarti ada sekitar 21 tahun. 21 tahun yang luar biasa buat saya. Saya butuh surganya Allah. Sebenarnya cerita ini dulu pernah saya mau bikin satu novel yang bersambung sampai kehidupan saya sekarang. Tujuan saya bikin novel itu sebenarnya saya pengen menghasilkan uang. Satu, saya untuk membayar hutang-hutang saya di dunia. Yang kedua, saya pengen bikin panti asuhan seperti dulu janji saya sama Allah. Karena saya sedih banget melihat panti asuhan di Muslim. Panti asuhannya tuh kotor banget, Mas, kumuh. Padahal mereka anak-anak yatim yang diagung sama Allah. Kadang-kadang kita butuh banget doa dari mereka, tapi kita tidak memperlakukan mereka dengan baik. Di Katolik juga ada panti asuhan, namanya panti asuhan Santo Apio, sampai di Sindang Laya. Itu panti asuhannya bersih banget, bagus banget. Dan setiap anak perempuan itu kalau tiap minggu spraynya diganti. Dan spraynya Barbie, semua bagus, semua bersih. Dan sampai sekarang ada anak-anak dari sana yang udah lulus dokter. Mereka dikuliahin sampai selesai karena untuk membimbing adik-adiknya yang ada di dalam situ. Itu mereka bisa bagus gitu karena uangnya dari perpuluhan itu, Mas. Saya pengen banget punya panti asuhan yang seperti itu, dan saya tinggal di dalam situ sama mereka. Saya temenin mereka untuk menghadapi hidup-hidup mereka ke depannya tuh bareng-bareng sama saya. Cita-cita saya itu nggak muluk-muluk. Saya nggak mau dunia. Saya udah nggak butuh dunia lagi sekarang. Saya udah nggak peduli mas sama orang. Sampai sekarang aja, sampai hari ini aja, saya masih jalanin. Saya pakai baju hitam. Saya cuma punya 4 set baju ini. Saya cuma punya 4. Jadi kalau misalnya 2 udah dicuci itu, saya harus cepet-cepet karena besok saya udah gak ada baju lagi. Karena kalau di Islam kan semakin kita gak punya apa-apa, semakin sedikit yang dihisab. Jadi saya coba ngamalin itu sekarang. Tujuan saya share kayak gini, saya itu cuma motivasi teman-teman mualaf. Kalau masalah yang semakin besar itu nggak usah takut, karena Allah tuh semakin sayang sama kita, dan jaminannya juga surga. Kalau teman-teman punya masalah yang teman-teman bilang masalah saya berat, nggak ada yang berat. Allah itu pasti punya solusinya. Yang penting kitanya ikhlas dan mau selalu ngadu sama Allah apa yang kita rasain. Sampai hal yang kecil aja kalau kita macet juga kita masih bisa minta sama Allah. Jadi buat saya Islam itu luar biasa.
Saya minta doa juga. Kemarin saya bilang sama anak-anak saya, kalau misalnya nanti sampai bunda nggak ada, sampai bunda meninggal, tolong dimakaminnya secara Islam, tapi posisinya harus ada di tempat keluarga mama saya di Bogor. Karena saya pengen dengan saya ada Islam sendirian di situ, nantinya bisa bawa juga yang lain untuk masuk Islam. Pada saat mama saya ngeblokir, doa saya cuma satu. Saya cuma minta sama Allah, ya Allah beri saya kesempatan untuk bisa nemenin saya di hari-hari, nemenin mama saya di hari-hari terakhirnya, untuk bisa ngucapin syahadat. Jadi pada saat beliau meninggal, kondisinya sudah bersahadat sama dengan saya. Saya minta tolong dibantu doanya supaya saya istiqomah. Dan saya juga bisa kuat ngejalanin sisa-sisa hari terakhir saya. Karena saya memang udah mempersiapkan diri, karena saya memang udah harus nyiapin. Begitu saya dipanggil sama Allah, saya udah siap semuanya. Makanya kemarin pada saat suami saya bilang, suami saya mau poligami, dia bilang kan dia mau poligami. Saya bilang saya izinin poligami, saya bilang, tapi saya yang nyari perempuannya. Kemarin saya udah nyoba nyari di Nurul Iman perempuan buat suami saya, tapi ternyata suami saya nggak mau. Kata suami saya masih belum ikhlas. Jadi saya bingung akhirnya, katanya minta dipoligami. Saya udah setuju mau poligami, saya bilang gitu. Dia masih belum, kata dia ternyata ilmunya masih harus lebih tinggi lagi. Saya bilang saya nggak pernah khawatir dengan kehidupan, mau poligami mau apapun saya nggak pernah khawatir, karena saya punya 8 pintu surga itu. Jadi tanpa saya harus jadi istri yang taat lewat pintu taat suami, pintu surganya saya masih punya 8 itu. Tapi tetap saya akan taat sama suami saya, termasuk dia mau poligami. Saya ikhlas, saya cariin, saya temenin nanti kalau misalnya dia nikah lagi. Insya Allah cukup ceritanya yang menjadi hiburan buat kita semua sebagai seorang muslim ya, bisa mengambil hikmahnya juga, mulai dulu tetap dikuatkan dan nikmati Islam. Allah seluruh hati dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan baik nanti masih hidup maupun sudah tiada. Baik, Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad, parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih
parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.